Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Maharani Khaidir, BP 1911111035 dari kelas Pemko B akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan database menggunakan Microsoft Access, lalu menghubungkan data tersebut ke aplikasi Visual Basic 6.0. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir praktikum Pemko berdasarkan prakteknya, serta untuk menambah pengetahuan kita bersama. Langsung saja, cara pertamanya yaitu kita buka Microsoft Access pada menu Windows, dan kita cari file Microsoft Office. Lalu kita pilih Microsoft Access 2010. Kita pilih yang blank database, terus file name kita ganti nama dan tempat penyimpanan di mana yang kita inginkan. Saya di sini ini opsional ya teman-teman. Lalu save as type-nya kita ubah menjadi format 2002-2003. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih create yang di sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat data untuk tabel 1 dan tabel 2. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk membuat tabel 1 ini, kita perlu pergi dulu ke menu view di pojok kiri dan kita pilih di side view. Nah, di sini nanti teman-teman bikin namanya sebagai data underscore peminjam. Nah, di sini ada field name. Pada sebelum saya memulai video ini, saya telah membuat field name-nya, yaitu yang pertama adalah nama underscore peminjam, yang kedua nama alat, yang ketiga nomor HP, yang keempat alamat. Nah, pada data tab-nya kita bikin yang pertama pada nama pinjam teks, nama alat teks, namun pada nomor HP kita pilih lookup wizard. Lah, yang ini kita pilih yang nomor 2, I will type in the values that I want. Kita klik next. Nah, yang pada call pertama ini kita bikin tersedia, dan pada call kedua kita bikin tidak tersedia. Nah, lalu kita klik next dan finish. Lalu untuk memasukkan data pada tabel, kita pilih datasheet view. Nah, sebelumnya saya telah input data yang ada untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan ke data alat. Sebelum memulai untuk data alat, cara untuk menambah table yaitu kita pergi ke menu create dan juga kita klik table yang ini. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk membuat field name kita pergi dulu ke di side view yang di sini. Terus kita input lagi field name-nya apa dan data type apa. Saya di sini telah membuatnya sebelumnya, dan sama seperti tadi pada ketersediaan kita pilih lookup wizard yang bagian 2, klik next, dan yang pertama tersedia, dan pada yang keduanya, call keduanya tidak tersedia. Lalu kita klik next dan finish. Nah, setelah itu kita pergi ke datasheet view-nya. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Nah, saya juga telah membuat data inputnya sebelum memulai video ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat query. Bagaimana cara membuat query? Sama seperti membuat table, kita pergi ke menu create dan kita pilih query di site yang ini ya. Nah, yang pertama kita masukkan input data peminjam, kita add, dan yang kedua adalah data alat, kita add juga. Nah, kita close, lalu kita hubungkan part yang sama pada data peminjam dan part yang sama pada data alat. Di sini kita ketahui bersama yang sama adalah nama alat. Jadi kita hubungkan dengan klik dan drag ke nama alat yang bagian sini. Nah, setelah itu kita klik 2 kali pada nama peminjam, nama alat, nomor HP, alamat. Nah, pada data alat kita tidak perlu mengklik lagi nama underscore alatnya, karena pada data peminjam kita sudah ada nama alatnya. Kita lanjutkan ke ID alat, ketersediaan, jumlah alat. Nah, setelah itu kita klik run. Nah, query telah selesai.
Kita lanjutkan pada step selanjutnya, yaitu membuat form. Cara untuk membuat form sama seperti awalnya, membuat query, yaitu kita klik create dan juga kita pilih form. Sebelumnya kita save dulu query-nya. Nah, setelah kita keluar seperti ini pada Microsoft, kita lanjutkan dengan klik pada menu kiri view dan kita pilih di Display View. Nah, di sini setelah tersedia seperti ini, maka kita drag pada form footer ini, kita drag ke bawah. Apa gunanya? Nanti kita akan memasukkan common button dan juga kita nanti akan memasukkan combo box. Nanti akan dijelaskan pada langkah step berikutnya. Setelah itu kita lanjutkan caranya, yaitu kita pilih pada form footer, yaitu kita pilih button. Nah, nanti kita drag di sini. Setelah itu kita atur dengan pilih kategorisnya record navigation dan juga yang actionnya kita pilih go to next record. Kita klik next, lalu kita klik next lagi dan finish. Mohon maaf sebelumnya, kita ulangi. Kita pilih record dan kita pilih go to next records. Kita klik next dan kita klik next. Pada teks kita ubah menjadi kata selanjutnya. Kita klik next dan kita finish. Kita pilih lagi pada button, lalu kita masukkan, kita drag ke form footernya. Nah, lalu kita pilih kategorisnya record navigation, lalu kita pilih go to previous record. Kita klik next dan sama kita ganti teksnya menjadi sebelumnya. Kita klik next dan finish. Kita lanjutkan dengan mengambil lagi bagian button. Lalu kita pilih record navigation. Kita pilih record operation pada kategoris dan juga kita pilih di sini pada actionnya print record. Kita klik next dan juga kita ganti teksnya menjadi print. Kita klik next dan finish. Lalu kita pilih lagi button. Kita drag sama seperti sebelumnya. Lalu kita bikin formatnya menjadi pada kategorisnya application dan juga pada actionnya quit application. Kita next. Pada teks kita ganti namanya menjadi keluar. Lalu kita next dan finish. Selanjutnya kita pilih pada bagian di sini kita pilih combo box. Lalu kita drag lagi sama seperti sebelumnya, caranya kita drag. Nah, kita pilih yang nomor 3, find a record on my form based on the value I selected in my combo box. Kita pilih yang ini,
kita next. Nah, kita masukkan apa yang kita sambungkan tadi pada query, yaitu kita menyambungkan nama alat kan. Jadi kita klik nama alat, kita next. Nah, nanti pada combo box wizard ini fungsinya kita mencari secara cepat apa barang yang akan kita cari nantinya. Misalnya kita cari termometer, kita tinggal mengetik nama termometer pada combo box ini nantinya untuk mempercepat memproses database yang kita ingin cari. Kita klik next dan kita finish. Kita atur posisinya supaya lebih rapi. Nah, pada form kita pilih form view. Pada view sebelah kiri ini kita pilih form view. Nah, nanti akan tampak seperti ini. Lanjut pada step selanjutnya, yaitu kita membuat makro. Cara membuat makro, kita pergi ke menu create dan juga kita pilih makro. Oh ya, pada form query ini kita save dulu. Kita ubah namanya menjadi form 1. Oke. Lanjut ke makro tadi. Cara membuat makro yang pertama adalah kita pilih pada menu yang telah tersedia, yaitu kita pilih yang menu if. Nah, pada menu if ini kita bikin argumennya atau kondisi yang memungkinkan, yaitu kita bikin dengan kalimat kurung siku, ketersediaan, tutup siku sama dengan petik 2 tersedia. Terus kita pilih di sini yang message box. Pada message-nya kita bikin sudah dikembalikan. Pada bib-nya tetap yes, pada type-nya kita pilih information. Dan pada title kita bikin status peminjaman. Lalu kita end if, dan pada selanjutnya kita pilih lagi menu if. Lalu kita bikin lagi formatnya dengan buka siku, ketersediaan, tutup siku, lalu sama dengan petik 2 tidak tersedia. Lalu kita pilih lagi di sini di add new action-nya message book. Pada message kita tetap bikin bikin dengan belum dikembalikan. Pada bib tetap yes, pada type kita boleh mengubahnya menjadi information ataupun critical. Saya akan mengubah menjadi critical. Pada title kita bikin tetap sama, yaitu status peminjaman. Lalu setelah selesai membuat makro tersebut, kita klik run. Run ada pada pojok kiri atas ini. Klik run, klik yes, kita save dengan makro 1. Oke. Lalu setelah itu kita balik ke menu form tadi. Pada menu form tadi kita
pilih dengan Deselect View lagi. Lalu kita pilih button. Lalu kita bikin kategorinya, pilih miscellaneous ini yang paling bawah. Lalu kita bikin pada actionnya kita pilih run macro, kita klik next. Lalu pada picture kita boleh opsional ya, kalau saya akan memilih yang standar saja, Microsoft Access Macro ini. Lalu klik next, lalu finish. Nah, setelah itu untuk menampilkan hasil dari database yang saya buat, klik From View lagi. Nah, misalnya apa guna button yang selanjutnya? Untuk melihat data selanjutnya yang ada pada database-nya. Apa guna sebelumnya pada command, yaitu pada button, yaitu untuk melihat data sebelumnya pada database yang telah dibuat. Print ini untuk berguna untuk kita memprint apa database yang kita buat keluar, yaitu kita keluar aplikasi dan nama alat. Misalnya kita ingin mencari misalnya saja sprayer, lalu kita enter. Nah, jadi akan keluar data-data, misalnya pada di sini akan keluar otomatis data-data yang telah kita buat yang memiliki kunci sprayer. Untuk hasil dari makro, hasil dari database saya ini, pada Microsoft Access saya mengalami kendala. Namun pada sebelumnya saya telah membuat ini di laptop teman saya dan hasilnya seperti ini kira-kira. Untuk hasil makro tersedia, tadi kan pada sebelumnya kita telah membuat ini button yang ini. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini, nah nanti kita misalnya kan ini kan dia tidak tersedia, dia tersedia. Jadi misalnya kalau dia tersedia akan keluar seperti ini, notice seperti ini, status peminjaman sudah dikembalikan, oke. Dan pada yang tidak tersedia, misalnya pada data ini dia tidak tersedia, jadi akan menghasilkan hasil makro seperti ini, status peminjaman belum dikembalikan, oke. Jadi seperti itulah cara membuat database menggunakan Microsoft Access. Pada selanjutnya saya akan memindahkan atau menghubungkan database yang ada pada Microsoft Access yang telah saya buat dan dihubungkan ke aplikasi Visual Basic 6.0. Setelah Microsoft Access tadi telah dibikin, maka kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghubungkan database Microsoft Access yang telah kita buat, yang nantinya kita hubungkan ke aplikasi Visual Basic 6.0 yang nantinya akan kita buat menjadi aplikasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Kita pertama buka Windows, cari file Microsoft Visual Basic 6.0 dan kita run aplikasinya. Di sini kita pilih standar exe dan kita open. Kita maximize pada project 1 dan kita maximize juga form 1-nya untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Langkah dalam membuat aplikasi yang nantinya akan dijalankan. Di sini kita menggunakan toolbox dan kita akan menggunakan juga properties untuk mendukungnya. Yang pertama kita masukkan label. Label berfungsi untuk memberi keterangan pada suatu data. Di sini kita ganti nama label 1 pada caption yang terletak pada properties menjadi data peminjam. Lalu jika kita ingin mengganti font ataupun font style ataupun yang lainnya,
ataupun size, kita bisa memilih di sini font dan kita klik titik 3. Disesuaikan apa yang teman-teman ingin fontnya. Lalu untuk rata tengah, kita klik pada alignment dan kita pilih center. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan lagi label sebanyak 7 label ke dalam form yang ada untuk nantinya dihubungkan pada query. Query yang mana query merupakan gabungan dari tabel 1 dan tabel 2 pada video sebelumnya. Setelah itu ganti nama tiap-tiap label pada caption. Dan label 2 kita ganti menjadi ID_alat. Pada label 3 kita ganti captionnya menjadi ketersediaan. Pada label 4 kita ganti captionnya menjadi jumlah_alat. Pada label 5 kita ganti captionnya menjadi nama_peminjam. Pada label 6 kita ganti captionnya menjadi nama_alat. Pada label 7 kita ganti captionnya menjadi no_hp. Pada label 8 kita ganti captionnya menjadi alamat. Lalu setelah itu kita masukkan icon text box pada toolbox ke dalam form yang telah tersedia sebanyak label yang nantinya kita hubungkan dengan query Microsoft Access. Kita masukkan lagi 7 text box ya. Nah, setelah kita masukkan text box sebanyak 7 buah sesuai dengan label yang ada, jadi kita ubah lagi tiap-tiap nama di dalam text box ini. Misalnya teks 1 sampai teks 7 ini kita ubah. Pada teks 1 kita hapus saja, teks 2 juga kita hapus, teks 3 kita hapus, teks 4 juga kita hapus, teks 5 juga kita hapus. Begitu dengan selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan frame pada toolbox ke dalam form yang telah tersedia. Guna frame ini adalah untuk merapikan ataupun untuk menampilkan beberapa icon toolbox dan kita bisa memasukkan ke dalam frame agar terlihat lebih rapi. Lalu pada caption frame 1 kita ubah menjadi option. Lalu kita masukkan icon command button yang ada pada toolbox yang ini sebanyak 5 buah dan kita masukkan ke dalam frame yang telah kita bikin.
Setelah command button 1 sampai 5 selesai kita buat, dan lalu kita ganti nama tiap-tiap command button pada caption yang ada pada properties. Command 1 kita ganti menjadi add, command 2 kita ganti menjadi delete, command 3 kita ganti menjadi update, command 4 kita ganti menjadi refresh, command 5 kita ganti menjadi close. Nah, setelah frame dan juga command button selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah kita dapat menghubungkan database yang ada pada Microsoft Access ke dalam aplikasi Visual Basic ini melalui dua cara. Cara pertama dapat dilakukan dengan cara menggunakan coding, dan cara kedua dapat dilakukan menggunakan ADODC. Saya di sini menggunakan ADODC untuk menampilkan data Microsoft Access ke dalam aplikasi database ini. Langkahnya yang pertama adalah kita klik kanan pada toolbox ini, di mana saja kita klik kanan, lalu kita klik komponen. Lalu akan keluar icon komponen. Kita pilih Microsoft Ado Data Control 6.0 OLED yang ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu pada menu toolbox akan bertambah satu, yaitu ADODC. Lalu pada ADODC ini kita klik ADODC ini dan kita drag pada frame yang telah kita buat. Lalu jika setelah selesai membuat ini, maka kita pilih ADODC dengan mengklik kanannya, yaitu kita pilih ADODC Properties. Nah, di sini kita klik Build, lalu kita pilih Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider. Next. Terus kita cari database Microsoft Access yang telah kita bikin tadi, dan di sini kita data tersebut akan kita hubungkan gitu. Jadi langkahnya kita cari dengan klik titik 3 untuk mencari file Microsoft Access-nya. Jadi saya telah men-save-nya tadi, kita klik saja, terus open, terus kita klik test connection. Nah, di sini test connection-nya berhasil. Jadi data yang ada pada Microsoft Access tersebut telah berhasil dihubungkan ke aplikasi Visual Basic 6.0 ini. Kita klik OK, lalu kita OK kan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke record source. Lalu kita pada command type ini kita pilih yang dua, ada cmd table. Terus pada table or source procedure name ini kita pilih yang query 1 ya, karena query adalah gabungan data tabel 1 tabel 2 nya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik salah satu text box yang nantinya semua text box ini juga kita masukkan langkah-langkahnya. Yang pertama ada text box pada ID alat. Nah, di sini kita cari pada properties, yaitu data source. Data source kita ganti menjadi ADODC, data fieldnya kita ganti menjadi ID alat. Nah, begitu pula dari ketersediaan jumlah alat, nama pinjam, nama alat, nama HP, dan alamat dengan langkah yang sama pada text box 1 yang telah dibuat tadi.
Setelah itu, setelah selesai, maka kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita klik 2 kali add pada command button add. Lalu di sini kita masukkan codingnya. Codingnya bisa dibuat seperti yang akan saya ketik. Lalu kita klik 2 kali lagi pada command button delete. Kita masukkan codingnya. Lalu pada command button ketiga update kita klik 2 kali, kita masukkan codingnya lagi. Lalu pada command button refresh kita klik 2 kali lagi dan masukkan codingnya. Dan yang terakhir pada command button close kita klik 2 kali dan masukkan coding dengan ketentuan. Equation. Nah, setelah kelima coding pada tiap-tiap command button telah selesai dibikin, langkah selanjutnya adalah kita jalankan Visual Basic ini dengan cara mengklik start ini ya pada bagian atas Visual Basic. Nah, akan tertera nanti form seperti ini. Nah, jika kita klik tombol add, maka nanti data-data yang ada di sini akan hilang. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan mengklik next dan akan muncul form seperti ini. Jika sebelumnya kita telah mengetahui fungsi add, maka command button delete berfungsi untuk menghapus data, command button update berfungsi untuk mengupdate data yang diinput, command button refresh berfungsi untuk mengembalikan data pada kondisi awal. Nah, seperti itu. Dan command button close berfungsi untuk
menampilkan notice dengan instruksi tertentu yang dinyatakan dengan attention, are you sure, yes or no. Jika kita mengklik yes, maka kita akan keluar dari aplikasi ini. Jika kita mengklik no, maka kita akan stay ke dalam aplikasi ini. Kita klik dulu no ya. Nah, fungsi dari ADODC di sini yang pada next ini untuk melanjutkan data inputnya, melihat data input selanjutnya, dan previous ini untuk melihat data input sebelumnya. Dan pada paling pojok kiri pada ADODC ini berfungsi untuk melihat data input paling awal yang kita input pada Microsoft Access, dan yang paling pojok kanan pada ADODC berfungsi untuk melihat data paling akhir yang kita input pada Microsoft Access yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jika telah mengetahui fungsi-fungsinya, kita keluarkan saja. Seperti itulah step by step dalam membuat aplikasi Visual Basic 6.0 yang berdasarkan dari database Microsoft Access yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk menyimpan data ini cukup simple. Kita pergi ke file dan kita pilih Save Project As. Nah, kita pilih tempat penyimpanannya. Karena saya meletakkan pada OBS, kita save saja dan kita replace. Selanjutnya, jika kita ingin membuat data ini menjadi sebuah aplikasi yang berbentuk application.x, maka caranya kita pergi ke file dan kita pilih make project exe. Nah, di sini kita langsung okekan saja. Untuk menjalankan aplikasi Visual Basic yang didasarkan pada database Microsoft Access yang telah kita buat tadi, kita cari lagi aplikasi yang telah kita buat disimpan di mana, dan kita jalankan aplikasi tersebut. Maka sebuah aplikasi data peminjam sederhana yang dibuat melalui Microsoft Access dan juga dihubungkan melalui aplikasi data Microsoft Visual Basic 6.0 telah selesai dibuat ataupun dirancang. Seperti itulah cara ataupun tutorial ataupun step by step dalam membuat database menggunakan Microsoft Access, dan juga cara menghubungkan database yang telah dibuat ke aplikasi Visual Basic 6.0. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri pertemuan ataupun sesi video hari ini. Terima kasih.